Kak Bintang dan Kak Rahma, makasih buat kalian udah menyempatkan waktu buat hadir di obrolan santai kali ini sama aku. Soalnya kan kalian pasti sibuk banget lah ya, udah kelas 12, banyak tugas, apalagi kan sekarang lagi ubrak juga. Pasti sibuk banget lah ya. Ya, sama-sama Salma. Kita memang lagi sibuk-sibuknya ya, tapi kebetulan ini lagi free banget loh. Lagi free, jadi bisa ngobrol bareng Salma di sini. Oh, bisa kebetulan gitu ya, Kak? Terus jadi aku mau tanya sama kalian nih seputar pengalaman kalian ya pas menjabat kemarin di Dewan Amalan tahun 2022 sampai 2023. Untuk pengalaman banyak banget ya, nggak bisa diungkapin lah pokoknya lah. Udah mulai dari senang sampai sedihnya, sedih, suka, duka itu udah kita lewatin bareng-bareng lah. Banyak. Dari pengalaman itu tuh kira-kira kegiatan apa aja sih yang udah Kak Rahma sama Kak Bintang lakuin? Kalau untuk kegiatan kita pernah ikut ini ya, dari LDK dari LDK ya. Yang pertama itu LDK, terus yang kedua kita pernah ikut TKM dari SMK Informatika. Yang ketiga Kemah Bakti. Ya, Terus yang keempat ada apa ya? Namanya penerimaan tamu ambalan. Dan yang terakhir kemarin LDK Cada angkatan 2023 ya. Tadi kan Kak Bintang nyampein ada TKM. Nah itu tuh TKM apa sih? Soalnya aku juga baru dengar. TKM itu Tegak Karya Manunggal ya. Jadi TKM itu diadakan dari SMK Informatika berlokasi di Kawista, di Kawista, di lapangan Kawista depan SMP. Depan SMP Negeri 3 Selomerto. Jadi TKM itu lebih hampir mirip bakti sosial ya. Intinya berbaur dengan masyarakat sekitar. Terus contoh kegiatannya kayak tabur benih itu ikan terus berladang di ladangnya masyarakat, terus potong rumput juga ada loh waktu itu, potong rumput lapangan. Terus apa ya itu namanya lomba-lomba itu ada lomba-lomba untuk anak-anak kecil dan untuk ibu-ibu juga ada loh waktu itu loh. Pasti seru banget ya kegiatan TKM itu. Iya seru. Terus dari semua kegiatan itu kira-kira kegiatan apa sih yang bikin kalian kayak terkesan gitulah selama menjabat sama itu di Dewan Amalan? Untuk kita mungkin berkesan itu di ini nggak sih Kemah Bakti ya. Di Kemah Bakti itu paling berkesan banget menurut aku. Kok bisa sih Kemah Bakti itu bisa jadi berkesan banget buat Kak Bintang sama Kak Rahma? Ya, karena Kemah Bakti itu kegiatan pertama ya, kegiatan besar setelah kita dilantik jadi Dewan Ambalan. Itu kegiatan pertama yang paling besar yang kita lakuin. Yang bikin berkesan itu persiapannya, terus kegiatannya, terus kebersamaannya ya. Terus juga pokoknya banyak lah ya kegiatan yang berkesan buat kita. Jadi kenangan juga, pengalaman buat kita. Dan ya banyak banget ya intilah ya, nggak bisa diungkapin. Saking senengnya sampai kita sekarang juga masih nggak bisa dilupakan gitu lah. Masih belum bisa move on ya dari Kemah Bakti itu ya. Iya. Apalagi kan berjalan berapa hari waktu itu ya? 3 hari 2 malam nggak sih? 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau aku dari hari Rabu udah mulai. Berarti 4 hari 3 malam. Karena yang waktu itu kan yang cowok-cowok kan sudah mulai nginep di atas. Di Tegalombo ya kalau nggak salah. Di Tegalombo. Terus kegiatannya juga banyak banget ya waktu itu ya. Dari yang kegiatan malam kegiatan sore, siang, pagi. Pokoknya gak bisa dilupakan lah itulah waktu Kemah Bakti itu. Nah kan itu kan kegiatan Kemah Bakti kalian kan sukses dilaksanakan ya. Terus katanya Bu Dewi juga angkatan aku bakal ada Kemah Bakti. Nah itu tuh aku mau minta tips dan triknya buat sama kalian berdua biar bisa mensukseskan kegiatan Kemah Bakti besar gitulah Kemah Bakti. Ya tipsnya itu yang pertama ini nggak sih kebersamaan dulu nggak sih ya. Jadi itu sesama angkatan yang Dewan Ambalan ini, yang pertama itu kebersamaannya itu harus dijalin dulu. Jadi kita tuh harus sesama Dewan Ambalan, jangan sampai ada yang mau jalan sendiri ya. Jangan sampai ada yang egoisan terus ele-elean gitu, jangan sampai ada yang kayak gitu. Kebersamaan, karena suksesnya kegiatan besar itu kan juga di Dewan Ambalan ya, kuncinya di Dewan Ambalan. Terus kalau untuk di pembina juga banyak berperan ya. Iya, banyak berperan. Banyak peran pentingnya ya. Gitulah. Tipsnya. Jadi
sama pembina juga harus manut ya, konsultasi manut gitulah mungkin. Berarti jadinya kita harus saling membangun chemistry sama sesama, sama si pembina juga. Terus kan di antara kegiatan yang berkesan itu pasti ada yang nggak enaknya juga lah. Nah itu kira-kira apa sih kendala saat menjabat di Dewan Ambalan? Kalau kendala juga mungkin banyak ya waktu itu ya. Setiap kegiatan juga banyak. Pasti punya kendala. Kalau aku kasih contoh nih ya satu ya, waktu di Kemah Bakti. Ya kendalanya itu waktu itu kita apa ya? Contohnya yang kurang tenaga, terus miskomunikasi, prasarananya kurang. Banyak ya kendalanya. Kalau untuk di miskomunikasi itu mungkin karena kita waktu itu teledor aja ya, antara angkatan banyak miskomunikasi, terus dari dewan dari dewan ke pembina juga ada miskomunikasi. Terus mungkin itu aja ya. Itu aja. Ini aja. Nah itu kan angkatan aku juga bakal gitu ya, ada kegiatan gitu. Nah itu cara mengatasi buat miskomunikasi sama antar angkatan kalau nggak sama kakak pembina tuh gimana sih? Kalau untuk mengatasinya balik lagi ke yang tadi sih, kayak lebih kebersamaannya lagi gitu. Terus aku kasih tips nih ya, kalau biar miskomunikasi itu tidak terjadi ke sesama Dewan Ambalan, kuncinya itu di Pradana. Jadi kuncinya itu ada di Salma sama di Awin nantinya. Nanti Salma sama Awin pinter-pinter merangkul anggotanya. Gitu. Jadi jangan sampai anggotanya itu merasa tidak dibutuhkan, tidak digunakan, terus merasa tidak ada keluarga gitu loh, tidak merasakan adanya kebersamaan di organisasi itu. Jadi nantinya Hawin dan Salma bisa lebih merangkul semuanya, jangan cuma hanya teman dekat atau yang Salma kenal mungkin, tapi semuanya harus dirangkul. Terus kalau untuk dengan pembina mungkin misalnya ketua panitianya siapa, kak siapa gitu. Nah, yang bertanya itu jangan anggota biasa, tapi dari Pradana saja. Pradana itu mungkin bisa bertanya ke ketua panitianya, misalnya ke Kak Dewi ya, Kak Dewi. Nah nanti hanya kepada Kak Dewi saja, di perintah itu datangnya dari Kak Dewi. Jangan ya dari pembina lain boleh ya, tapi kalau misalnya untuk yang kegiatan besarnya terus acara utamanya harus sesuai dari perintah Kak Dewi ya mungkin ya. Jadi tidak ada miskomunikasi dan tidak ada kegiatan yang terlewat gitu. Nah, terus aku juga mau tanya, kan setelah kalian pensi terus Dewan Ambalan yang bertugas kan angkatannya aku. Nah, kalau misal lagi pramuka wajib gitu ngajak atel buat berangkat gitu tuh kadang ada yang susah. Terus kalau lagi kegiatan banyak bercandane gitulah. Nah itu cara-caranya tuh gimana sih buat ngatasin adik kelas yang kayak gitu? Kalau itu sih kayaknya dari kegiatannya aja. Kegiatannya dari Dewan Ambalan mungkin bisa cari kegiatan yang asik terus membuat mereka nggak bosan gitu nggak bosan. Jadi tuh mereka tuh jangan cuma disuruh ngerjain satu, tapi itu cari kegiatan yang mereka itu dibentuk satu kelompok. Nah di dalam kelompok itu tiap individunya itu bisa gimana ya, saling mengerjakan gitu, saling mengerjakan sesuatu itulah. Pokoknya jangan sampai ada yang nganggur ya, jangan sampai ada yang nganggur. Terus kalau untuk yang tidak berangkat mungkin bisa ditemui pada hari biasa ya, di lain hari, selain hari Jumat. Hari pramuka itu mungkin bisa diajak untuk ikut pramuka, karena kan kebanyakan adik kelas kan taunya pramuka itu pramuka itu gini, keras, galak, dewannya marah-marah terus. Nah gitu. Mungkin harus bisa diajak terus diyakinkan kalau pramuka di SMA Negeri 1 itu Kertek itu tidak seperti itu, bahwa pramuka yang kita jalankan itu menyenangkan terus mengasihkan, memberikan banyak pengalaman gitu. Terus juga bisa membentuk kebersamaan ya. Kayak yang tadinya nggak kenal sama yang lain terus jadi kenal gitu. Mungkin itulah tipsnya biar adik kelas mau ikut pramuka. Jadi itu kita harus membangun lebih dekat sama teman-teman, interaksi gitu. Terus jangan ada miskom gitu ya. Ya seperti terus, itu. Ada nggak sih kesan kalian selama menjabat sebagai Dewan Ambalan? Kesannya banyak ya, kesannya ya. Senang, terus sedih, susah, tapi lebih banyak senang ya kesannya. Senangnya lebih banyak. Kalau kesan aku ya ikut di Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Kertek ini ya sangat menyenangkan, karena aku bisa lebih mengembangkan potensi yang ada di dalam diriku dari yang semula tidak
bisa apa-apa, tidak berani jadi lebih berani, dan bisa bisa berbicara di depan umum. publik ya, di depan publik itu umum. Terus kalau dari Rahma apa? Ya hampir sama sih sama Kak Bintang. Ya. Seneng ya, intinya banyak senengnya di gitu. Dewan Ambalan ini. Banyak pengalaman yang bisa diambil dari kepramukaan gitulah. Juga nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitulah. Nah, dari pesan-pesan itu kalian ada pesan nggak sih buat angkatan aku? Ada ya pastinya. Mau Rahma dulu atau aku dulu? Kamu dulu. Oke. Kalau dari aku ya, pesan untuk Dewan Ambalan yang sekarang mungkin bisa lebih dibangun lagi kebersamaannya, terus kekeluargaannya. Kayak misal contoh nih ya, sebelum kegiatan atau hari H kan, hari Jumat kan ada latihan pramuka rutin ya. Jadi hari Kamis atau hari Rabu itu sebisa mungkin kalian kumpul untuk merencanakan kegiatan yang akan dijalankan di hari Jumat. Entah waktu pulang sekolah atau waktu jam istirahat mungkin bisa. Nah, kalau yang pulang sekolah efektif hari Kamis ya, karena Kamis kan pulang lebih awal. Tapi kalau pulang sekolah ada berhalangan, mungkin bisa diganti di jam istirahat. Ya. Itu kan juga lumayan panjang ya. Istirahat juga lumayan panjang. Nah, yang paling penting tuh kebersamaannya. Terus kalau misalnya sebelum memulai kegiatan, kan kegiatan mulai jam 1 ya. Jam 1. Nah, sebelum mulai kegiatan itu kalau bisa tuh Dewan Ambalan itu jangan sampai pulang ya. Ya kalau bisa, kalau tidak mendadak banget kayak topi ketinggalan atau baret ketinggalan, jangan sampai pulang, karena kan lebih baik di sekolah ya. Di sekolah jadi satu, memberikan ilmu yang bermanfaat buat nantinya di kehidupan sehari-hari. Untuk teman seangkatan ya hampir samalah dengan Rahma. Saya minta maaf kalau ada dalam kepemimpinan ya, karena kita kurang baik ya, karena kebetulan kan kita berdua juga pradana ya. Mungkin kalau kita ada salah, kita minta maaf. Dan juga terima kasih untuk teman-teman angkatan sudah mau berteman dengan aku, terus sudah mau membimbing terus lah aku. Kalau aku ada salah terus dibimbing dengan diingatkan sama teman-teman seangkatan gitu. Ya mungkin itu aja pesan aku. Udah, terima kasih untuk Kak Bintang sama Kak Rahma. Udah. Pas 3:30. Cukup sekian